belajar gini terus dari tadi emang ada hasilnya? Lihat tuh anak tetangga, mereka jam segini udah selesai ngerjain PR loh. Pokoknya semester depan kamu harus ranking 1 ya. Eva, kamu kok di sini? Loh, kamu nangis? Enggak kok. Loh, itu kok sembab? Ini udah jam istirahat nih. Ke kantin yuk. Enggak deh, aku lagi nggak nafsu makan. Ayo, anterin aku aja. Ya udah ya. Banyak remaja sekarang yang mengalami stres atau cemas akibat menanggung beban seperti tekanan dan tuntutan dari berbagai arah. Dan inilah kenyataannya. Kita hidup di era tekanan dan tuntutan yang kadang membuat kita lupa bahwa menjaga isi pikiran dan juga hati sama seperti menjaga tubuh. Maka dari itu, seberapa besar sih pengaruh tekanan tuntutan terhadap kesehatan mental remaja? Sebelum ke pengaruhnya, penting untuk kita tahu apa sih itu kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental merupakan kondisi di mana orang-orang mampu mengenali potensi dirinya, bekerja secara produktif, mengelola emosinya, dan ikut berkontribusi positif bagi lingkungannya. Menurut data Kementerian RI tahun 2023, 1 dari 3 remaja pernah merasa tidak berharga dan juga putus asa. Hal ini disebabkan oleh berbagai tuntutan dan juga tekanan yang berasal dari berbagai arah. Nah, tuntutan dan juga tekanan yang datang dari berbagai arah ini sangat mempengaruhi kehidupan remaja, yang dimana adanya tuntutan tentang nilai akademik, yang dimana nilai tinggi menjadi acuan bagi remaja untuk menentukan harga diri mereka. Yang kedua, ekspektasi keluarga dan juga sosial. Remaja dituntut untuk menjadi sempurna dan juga selalu dibandingkan. Itu membuat remaja kehilangan harga diri mereka. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari sekitar. Kadang sekitar itu sangat mempengaruhi kehidupan remaja, yang dimana kita sering mendengar bahwa ada kata-kata yang merendahkan seperti, lebay banget sih. Itu membuat remaja seperti masalahnya diremehkan dan juga membuat remaja sering merasa sendiri. Nah, akibat tekanan dan tuntutan tadi dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental remaja loh teman-teman. Kira-kira apa aja ya dampaknya? Nah, dampak yang pertama yaitu stres dan kecemasan kronis, di mana remaja akan mengalami sulit tidur, sulit fokus, dan jantung berdebar. Tapi bukan berdebar saat lagi sama dia ya. Hehe. Lalu yang kedua, depresi. Nah, remaja yang mengalami depresi akan menarik diri dari lingkungan keluarga atau pertemanan, serta kehilangan minat akan hal-hal yang dulu disukai. Nah, dampak yang ketiga yaitu burnout akademik, di mana burnout ini dapat terjadi akibat remaja merasa tertekan oleh belajar terus-menerus tanpa keseimbangan. Nah, yang keempat yaitu gangguan pola makan dan tidur. Nah, akibat gangguan pola makan dan tidur ini, remaja bisa mengalami anoreksia nervosa, yaitu menolak makan karena takut gendut. Binge eating, makan terus-menerus sebagai pelarian diri dari rasa stres. Lalu, insomnia. Nah, di mana yaitu gangguan tidur atau terbangun saat malam hari. Nah, dampaknya banyak banget kan? Tapi kita belum sampai dampak yang terakhir. Karena masih ada dampak satu lagi yang mungkin terdengar cukup parah, yaitu self-harm atau pikiran bunuh diri. Yang dimana hal ini dapat terjadi dikarenakan remaja merasa terlalu tertekan atau tidak dapat menahan rasa tekanan itu tadi. Nah teman-teman, itu dia dampak yang dapat terjadi akibat tekanan dan tuntutan. Maka dari itu penting buat kita tahu bagaimana sih langkah yang harus kita lakukan untuk terhindar dari dampak-dampak itu tadi. Nah, setelah mengetahui dampaknya, kita juga harus mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan remaja
agar tetap kuat dan juga tangguh di era tekanan dan juga tuntutan. Yang pertama, kenali dirimu dan juga emosimu, karena itu adalah salah satu cara kamu mulai peduli pada dirimu sendiri. Yang kedua, hindari perbandingan diri. Teruslah berfokus pada perkembangan dirimu sendiri. Yang ketiga, positive affirmation. Perbanyak kata-kata positif pada dirimu. Contohnya seperti, aku yakin, aku hebat, aku berharga. Percaya deh bahwa kalimat-kalimat kecil itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi hidupmu. Yang keempat, social support. Teruslah terhubung pada orang-orang yang membuat kamu merasa berharga dan juga diterima. Karena di dunia yang luas ini kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Kesehatan mental bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Justru dengan saling peduli kita mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan juga suportif. Karena masa depan bangsa ada di tangan remaja yang sehat. Jaga dirimu, jaga mentalmu. Jangan takut untuk meminta bantuan karena kamu berharga.